Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Buat waktu yang kau berikan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh terpesona Tuhan dengan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berbicara pagi hari ini. Engkau yang sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dan biar kami boleh menangkap apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya mau cerita kesaksian sebelum berangkat dan saat kita bisa melayani di Afrika ya saudara ya. Saudara, siapa di sini yang pernah menerima janji Tuhan? Coba angkat tangan. Pasti semuanya pernah menerima janji Tuhan. Dan bahkan rencana Tuhan untuk hidup kita seringkali mungkin ada hamba Tuhan yang menubuatkan atau saudara saat berdoa, saudara mendapat rema dari Tuhan. Benar gak saudara? Tapi seringkali saat kita menjalani akan proses menerima janji itu, seringkali kita ini mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Benar gak sih? Ada kan? Ada yang sesuai dengan yang kita bayangkan. Tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Gitu. Nah saudara, saya mau kesaksian saudara. Saya ini waktu kemarin sebelum berangkat saudara, 3 hari sebelum berangkat saudara. Waktu itu ada latihan sore di sini. Latihan untuk pelayanan di Afrika. Pemusik ya. Waktu itu saya latihan, saya Sofi dan tim musik. Tiba-tiba saudara setelah selesai latihan, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah tiba-tiba badan saya ini pegel. Kaki pegel, tangan kok pegel ya. Pegel banget gitu tuh, kayak pengen banget dipijat. Saya pikir apakah ini karena saya kecapean aja olahraga dan lain sebagainya gitu. Terus malam agak meriang. Agak greges saudara badan tuh saudara. Waduh kok greges ya. Ya udahlah, saya minumin obat aja biasa. Gitu. Ternyata malamnya panas saudara. Sampai jam 2 subuh saya cek temperatur. Kok panas ya, anget ya. Terus badan saya tambah sakit. Pagi-pagi saya mau bangun tidur. Mau kencing ya saudara ya. Itu yang namanya pergelangan tuh sakit semua saudara. Sakit semua anget. Wah, saya udah mikir ini hari Senin. Ini kita mau pergi sebentar lagi nih, hari Kamis pergi. Saya Selasa ada tugas PW lagi. Waduh, ini saya bisa enggak ini? Nah akhirnya saya ke dokter dan lain sebagainya. Yaudah coba cek darah. Langsung cek darah karena waktunya itu cuma 3 hari saudara. Untuk ngecek dan saudara tahu kalau sekarang ini kan lagi musim DB, benar ya saudara? Ciri-ciri DB itu apa saudara? Panas, salah satunya panas. Dan ada apa? Linu itu saudara. Sakit-sakit itu, aduh ini ujian. Saya ini kalau melihat saya baca, sekarang kan gampang ya saudara ya, lihat di Google. Ciri-ciri sakit seperti ini, apa? Yang keluar saudara saat saya melihat demam berdarah atau cikungunya. Aduh, saya mau berangkat ke Afrika ya. Semua sudah siap, tiket sudah siap. Saya harus pelayanan di sana ya. Dan waktu itu Sofi ngomong, waduh, ayo percaya pokoknya. Tidak ada, ini pasti bukan DB. Percaya aja. Ya amin, sepakat gitu saudara. Sepakat saudara. Tapi kalau seperti kemarin kata Sasa itu saudara. Kalau kita melihat, dengar berita, dengar omongan orang, seringkali semuanya itu tidak sesuai dengan janji dan rencana Tuhan saudara. Tapi saya belajar untuk menyingkirkan semuanya itu. Ibu Nani tahu. Wah ini Freddy pasti khawatir.
Ya datang, kenapa kamu greges mah? Wah, udah tahu kalau saya cuman duduk di TV, duduk nggak ngapa-ngapain, wah ini pasti nggak enak badan. Kenapa kamu? Ayo sini, tak doain. Didoain saudara, doain dan saya tetap dapat janji Tuhan. Sembuh, udah nggak apa-apa. Ya, amin, saya percaya. Udah kan saudara, tinggal nunggu apa? Nunggu tes darah saudara. Pagi tes darah, dicek semuanya, dicek. Nah kalau cek yang apa namanya, waktu itu saya disarankan cuman cek apa tipoid atau apa gitu. Dicek, oh negatif, belum keluar, nggak keluar. Tapi trombosit ada turun saudara. Biasanya waktu sebelumnya itu saya konsultasi dengan dokter ini. Dan trombosit saya itu berapa ya, kalau nggak salah 24 ribu apa 240 ribu tuh. Waktu kemarin itu 18.000 turun gitu. Tapi kan itu kan tidak membuktikan kalau saya DB gitu kan. Dan akhirnya cobalah dicek waktunya ini 3 hari untuk waktu apa namanya inkubasi itu. Akhirnya saya dicek juga DB dan lain sebagainya. Dan hasilnya ngomong wah ini kalau DB ini hasilnya hari Rabu malam. Gitu. Hari Rabu malam saudara. Ya udah dicek aja pokoknya. Saya menjalani terapi yang ada dan saya tetap percaya Tuhan. Ini saya tetap percaya janji-Mu Tuhan. Saya pasti berangkat Tuhan. Saya mau membulatkan iman, saya mau menguatkan iman walaupun hasil belum ada. Saya percaya saya pasti berangkat. Tapi saya belum tata-tata pakaian itu saudara. Masih males capek. Turun tangga itu saudara, saya naik, kebetulan kamar saya itu di lantai 2 saudara. Naik turun tangga itu kayak orang tua saudara. Saya ini cuma mikir, ini saya mau ke Afrika, hari Kamis, nanti koper yang bawa siapa? Di keluarga saya yang cowok kan cuma saya saudara. Anak-anak bawa koper, Sofi ngomong, tenang banyak anak muda, ada Amos, ada Budi. Ya udah, pasti bisa. Cuman khawatir tuh selalu ada saudara. Oke, ini saya ke Afrika. Kalau sampai saya di sana, kumat nih, sakit nih. Apakah di sana itu ada pengobatan yang baik dan lain sebagainya. Aduh pikirannya itu ya saudara, kalut saudara. Tapi saya belajar, aduh Tuhan aku mau berserah kepadamu. Aku percaya janjimu. Karena setiap janjimu pasti digenapi saudara. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya kita ini orang Kristen, dikatakan kita ini adalah orang yang beriman. Believer itu artinya apa? Orang beriman. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus kasat mata berbicara dengan saudara? Belum pernah. Tapi saudara percaya kan akan karya salibnya bahwa Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Itu artinya kita ini orang beriman saudara. Makanya seringkali kita mengalami yang namanya ujian iman. Saudara. Dan puji Tuhan saudara. Waktu itu hari Rabu sore hasilnya keluar dicek. Tidak DB. Dokternya ngomong puji Tuhan kok. Aman, gak DB, puji Tuhan. Jadi berangkat, ayo kok tata-tata koper. Kebetulan dokternya sepupu saya, tata-tata koper. Udah, ya amin. Tapi ini saya gimana ini pegel-pegelnya ini. Gampang kok, nih tak kasih obat nih. Harusnya sih langsung sembuh. Minumnya berapa? Saya dikasih 1 strip kan. Minumnya berapa? Minumnya sehari 1, kalau itu 2 kali lah. Saya minum 2 kali. Nanti videoin ya kok ya, di sana pasti sudah bisa pelayanan, sudah bisa joget-joget. Amin. Gitu saya ngomong. Itu nggak usah dihabisin semuanya kalau sakit. Dibawa aja, barangkali ada yang perlu. Ternyata saudara, benar saudara, obat itu diperlukan Ibu Ina saudara. Hari keberapa? Ternyata obat yang dibawa ini memang punya tujuan.
Ibu ini sakit ambeien saudara. Bayangin mau safari sakit ambeien gimana saudara. Itu naik mobil ajut-ajutan gitu. Tante gimana minum? Lumayan, sangat lumayan. Waduh ya puji Tuhan. Ternyata semuanya membawa kebaikan saudara. Ya, itu ceritanya tuh saudara. Nah hari ini saudara saya mau kita sama-sama belajar dari perjalanan kemarin. Yaitu saya beri judul Melody of Sacrifice. Saudara, saudara sebelum kita berangkat saudara, kita ini disuruh yang namanya puasa untuk mematikan semua kedagingan saudara. Dan kita semua menjalani, ya mungkin tapi kita masih belum tahu ngapain ya kita disuruh puasa. Ya biasalah, kalau mau pelayanan tuh biasanya suruh puasa. Namanya yang mau pelayanan hari Selasa, PD umum juga sehari sebelumnya disuruh puasa, itu pasti. Tapi seringkali kita nggak mengerti, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus menyalipkan kedagingan kita? Karena ternyata sebuah sacrifice itu akan mendatangkan atau membuat kemuliaan Tuhan turun, saudara. Karena Tuhan ini sangat suka dengan yang namanya bau-bauan korban. Baik itu korban bakaran, itu kan korban kedagingan saudara. Itu bau-bauan itu yang menyukakan hati Tuhan dan membuat kemuliaan Tuhan turun. Saudara, waktu kita disuruh untuk puasa saudara, kita semua melakukan dengan ketaatan 21 hari. Puasa apa yang kita suka, saudara. Dan kita semua melakukan hal itu. Dan itu ternyata adalah sebuah bekal. Saat kita ada di Afrika, kita mengalami hal-hal yang perlu untuk kita ini dengan rela melepaskan hak kita atau menyalipkan kedagingan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau baca satu ayat dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara. Saat kita menyalipkan daging kita, saat kita menyalipkan keinginan kita, itu artinya apa? Kita mendeklarasikan bahwa hidup kita ini menjadi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus artinya kita kepunyaannya sepenuhnya saudara. Kalau saya memiliki barang ini, misalnya handphone ini milik saya mau buang, saya mau kasih temper glass, saya mau apain handphone ini haknya siapa? Hak saya, karena ini milik saya. Begitu juga ini saudara. Kalau kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, itu artinya apa? Kita ini menyerahkan hidup kita menjadi milik Kristus. Makanya pelayan Tuhan sebelum melayani disuruh puasa menyalipkan kedagingan, tujuannya apa? Seperti mengatakan Tuhan, ini aku milikmu. Pakailah aku supaya rencanamu dan karyamu jadi lewat hidupku saudara. Bukan dengan kekuatan kita melayani Tuhan, tapi kita percaya bahwa kita ini milik Kristus saudara. Mengikuti Kristus berarti menyalipkan kedagingan kita dan menanggalkan setiap kehidupan lama kita. Saya saudara disuruh puasa kopi saudara. Sampai hari ini saya puji Tuhan berhasil saudara. Di Afrika banyak cobaan, banyak godaan. Saat Kokaleb, di sana kan kopi Afrika itu terkenal saudara. Begitu nyampe turun di bandara Ethiopia, saudara, ada kopi lucu, saudara. Kopi kayak kopi tubruk gitu, saudara. Espresso tapi ala sana, saudara. Kokaleb minum. Wah, enak, Fred. Enak banget. Ternyata kopinya itu ya
halus, nggak apa ya, di perut itu nggak nonjok gitu loh, bagus. Nyobain tak Fred sedikit, udah tahu saya itu disuruh puasa kopi. Dianya suka ada di sini, teman sepelayanan masih mencobai saya, saudara. Nyobain dikit tak Fred. Enggak kok, saya cukup percayalah, nikmati aja. Saya sedang menjalani proses ini, saudara. Mereka sudah menjalani puasa kopi 21 hari. Dan ngomong, saya bebas di Afrika, boleh minum ini, boleh makan kesukaan saya. Gitu. Puji Tuhan, saya masih belum, saudara. Dinikmati saja. Gitu. Tapi memang saudara, yang namanya menjalani proses, itu enggak enak, saudara. Saya ini suka bikin kopi. Saya itu bukan cuma nikmati, tapi saya senang prosesnya, saudara. Karena saya kemarinnya masih punya biji kopi banyak, saya bikinin tuh ya. Senang saya, saudara. Bikin kopi, kekasih ke Kokalep, Riko, dan lain sebagainya, teman-teman tak bagiin. Daripada B-nya rusak, saudara. Saya senang bikin prosesnya. Tapi saya nggak pernah ngicipin tuh, saudara. Itu ternyata nggak enak juga. Bikin kelihatannya udah enak gitu ya. Udah jadi, wah ini kayaknya enak ini. Tapi udah, nggak saya icipin, nggak makan. Saya tidak menikmati hasil, itu juga nggak enak, saudara. Kurang nikmat. Percayalah, setia dengan proses, tapi saudara pasti menikmati hasilnya. Amin. Janji Tuhan mungkin hari ini, saudara belum menikmati, masih dalam proses, nggak enak ya. Yang namanya bikin dan lain sebagainya, menunggu itu nggak enak. Tapi belajar seperti Abraham. Abraham dalam menantikan Ishak, menunggu janji Tuhan bertahun-tahun belum langsung dapat Ishak, saudara. Sampai akhirnya Sarah pun jatuh, udah ambil Hagar nih, kayaknya bukan dari saya nih, kayaknya salah itu firman Tuhan. Tapi kalau kita setia menunggu, itu kita akan mendapatkan keturunan ilahi, janji Tuhan yang ilahi itu akan kita dapatkan, saudara. Percaya, saudara, seperti Abraham setia menanti janji Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup, saudara. Kalau kita memberi makan ego kita, kedagingan kita, dikatakan di sini kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, dengan kemampuan yang dari Tuhan, kita mematikan perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Artinya bukan hanya hidup bergerak seperti ini, saudara. Tapi hidup kita akan dipakai oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan, dan dipakai menjadi berbuah untuk sekitar kita. Yang artinya hidup itu adalah kita bergerak, kita membawa dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, saudara. Itu adalah hidup menurut ilahi, saudara. Dan saya percaya kita hari-hari ini harus belajar mematikan yang namanya kedagingan. Supaya apa? Supaya buah-buah roh kita ini muncul. Saudara yang sering atau gampang marah, belajar minta roh kesabaran. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang sabar. Dan orang bisa melihat, dulu misalnya Budi gitu ya. Budi ini suka marah loh. Tapi sekarang kok berubah ya. Waktu saya godain, waktu saya senggol, waktu saya sepet, kok responnya beda ya? Itu akan membuat buah itu terlihat manis dan orang lain bisa menikmatinya, saudara. Saya percaya apa yang kita lakukan di tempat ini, itu tidak pernah ada yang sia-sia, saudara. Nah, saudara, waktu kemarin saya mau cerita, saudara. Waktu kemarin di Uganda, kita ini dibagi-bagi tugasnya, saudara. Ada tim doling, hari kedua ya.
Hari kedua itu ada yang namanya tim doling, ada tim charity, tetap ada charity di di lokasi gereja, dan ada kebaktian anak juga. Nah, waktu itu saya ini ikut ikut charity dan kebaktian anak, nemenin Kayla dan Sophie dan teman-teman yang lain gitu. Dan kebetulan waktu itu Ibu Nani pergi menyampaikan pesan di radio kalau nggak salah. Nah, saudara, saya ini waktu lihat kebaktian anak-anak, saya nggak ada tugas, saudara. Terus charity ini kan berlangsung terus, saudara. Barangnya kan banyak. Waktu hari pertama dibagikan banyak, orang yang menerima berkat itu ngomong kan ke sebelah-sebelahnya dan lain sebagainya. Ada gereja lain yang datang juga ke sana. Ayo, tiba-tiba saya dipanggil. Pak, itu ada yang mau ngomong, mau ketemu. Ya, kenapa? Ini ada yang mau nggak? Kita mau membagikan di gereja yang lain gitu. Saudara, sejujurnya waktu itu kita ini sedang nunggu makan siang, saudara. Kita waktu itu makan di hotel seadanya, kita nunggu makan siang. Waktu itu mau jam 12 siang. Waktu itu jam 11 kalau nggak salah, di gereja itu kan nggak ada makanan yang disediakan ya, saudara ya. Nah, Ibu Nani ngomong, ayo tak beliin KFC. Waduh, kita ini udah menantikan KFC, ya enak nih KFC. Anak-anak menantikan. Kita nunggu, saudara, lagi dibeliin. Saudara, itu yang namanya menunggu KFC, saudara. Itu lama banget, saudara. Padahal itu posisi KFC itu deket banget sama gereja. Saya aja, kalau naik mobil, set gitu aja udah tahu, udahlah cepet lah disuruh beli itu. Tapi karena kita minta tolong orang yang di sana beli KFC, saudara, ditunggu-tunggu belum datang-datang. Anak-anak udah mau pelayanan, belum ada KFC. Ditunggu, lama, saudara, nggak datang. Waduh, udah jam 12, nggak datang. Saya ini sebenarnya juga teman-teman yang lain kelaparan kan. Wah, kok belum datang ya KFC-nya ya? Saya tanya, udah kok, tadi saya udah ke sana, Ibu Nani udah ke sana. Udah dibayar, sudah ke sana. Tinggal diantar ke gereja, dibagiin ke kalian. Belum datang, mah. Masa? Iya, belum datang. Ya udah. Akhirnya datang kan itu kan. Pak, mau pelayanan Pak ke gereja ya Pak ya? Charity. Oke lah. Ayo ke gereja. Mematikan kedagingan, saudara. Nunggu KFC, kelaparan, gak datang-datang. Disuruh ke gereja lain. Saya belum tahu gerejanya sejauh mana. Tempatnya. Tapi kan ini tujuannya pelayanan, saudara. Benar gak? Dari sini sudah belajar apa? Mematikan keinginan. Saya ajak teman-teman. Ayo teman-teman, siapa yang ikut? Ini bisa satu mobil. Ayo ikut. Ya udah. Ternyata yang ikut sama saya teman-teman luar kota, saudara. Ada Cik Sonya, Cik Meni, Ko Freddy, Kohar, sama ibu dari Surabaya satu. Ayo ikut ke sana, ya, sama pendetanya yang nyetir, saudara. Pelan banget nyetirnya, saudara. Saya tuh sampai, kok pelan banget ya nyetirnya ya. Gak nyampe ini. Ngobrol, gak nyampe. Akhirnya sampai di tempat sana. Dan saya sudah siapkan, ini gereja saya. Saudara, waktu saya lihat, saudara, welcome to Sayuni Church. Terus saya tanya, saudara, ini gereja Bapak? Iya, Sayuni. Artinya apa sih Pak? Ini artinya Sion. Wow, Sion Church. Wah, bukan kebetulan pasti saya boleh ada di tempat ini. Saya cerita, kita di Cirebon ini, pelayanan kita juga disebut dengan Sion. Bukan kebetulan pasti kita ada di tempat ini. Amin Pak. Akhirnya kita di sana. Saya pikir di sana itu cuma bagi-bagi, saudara. Ya, udah disiapin gitu. Saya lihat loh, kok
bekal-bekalnya itu apa namanya, goodie bagnya kok belum ada. Akhirnya saya diajak masuk ke gerejanya, dikasih kursi di depan, ketemu dengan ibu gembala dan lain sebagainya. Duduk ya Pak di sini, kita udah kumpulkan orang-orang. Tiba-tiba orang-orang itu bisa berdatangan saudara. Wah jemaatnya dan lain sebagainya datang penuh. Loh ini mana yang mau dibagi ya? Ngobrol, terus cerita. Ini nanti saya akan perkenalkan ya bapak-bapak ini ya, ibu-ibu. Kita duduk di depan nih saudara, dipajang nih saudara di depan. Nanti setelah saya perkenalkan, nanti ada dari saudara-saudara sini untuk menyampaikan firman dulu ya, sebelum membagi goodie bag saudara. Menyampaikan firman saudara. Menyampaikannya dalam bahasa apa? Hah? Bahasa Inggris kan saudara? Penerjemahnya itu ada. Menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Luganda namanya. Ya, saudara. Saya langsung senggol-senggolan sama semuanya saudara. Cek, ayo. Kohar yang nyampein firmannya. Ora iso bahasa Inggris. Waduh. Nah ini saudara, ini tim saya ini saudara. Di sana saudara. Gak ada yang bisa bahasa Inggris. Gak ada yang pernah berkhotbah bahasa Inggris saudara. Saya di sini pernah berkhotbah bahasa Indonesia saudara. Di sana harus bahasa Inggris. Wis kowe wae. Hah? Saya nggak pernah khotbah bahasa Inggris. Gitu. Wah ya wis terpaksa Fred. Kamu pokoknya yang maju, kamu ujung tombaknya. Wah ya saya cuman berdoa Tuhan mampukan saya. Wes ya doain ya. Saya juga nggak bisa loh ya. Bahasa Inggris saya nggak lancar loh ya. Doain ya. Tiba waktunya. Sampaikan. Ya silahkan waktunya. Saudara saya itu waduh Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya sendiri kaget saudara. Kok saya bisa ngomong bahasa Inggris dan orang ini juga bisa menyampaikan dengan baik ke jemaat dan jemaat meresponi dengan baik. Saya itu puji Tuhan. Teman-teman ngomong, puji Tuhan. Lancar semuanya. Baik. Saudara, pengalaman saudara. Itu benar-benar saya merasakan yang namanya pimpinan roh. Kita ini dipanggil bukan karena kita mampu saudara. Tapi kalau kita sudah dipilih, God doesn't call the qualified. Tapi God qualified the call. Artinya apa? Memperlengkapi. Nuh itu bisa bikin bahtera? Enggak pernah sebelumnya. Tapi kalau Tuhan memilih Nuh, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang memampukan sampai bahtera itu jadi dengan kuat. Itu bahtera, saudara bayangkan ya. Tidak pernah dites rendam loh saudara. Ya, bahtera itu sekali-kalinya dipakai langsung air bah. Pernah nggak dites? Hujan deras, bocor enggak? Nanti ini kapalnya ada yang bocor enggak? Enggak pernah. Padahal Nuh itu bukan perancang bahtera. Dia bukan bidangnya itu. Tapi kalau Tuhan memilih Nuh, Tuhan yang memampukan. Sehingga saat ujian itu datang, kapal itu tidak bocor. Bisa membawa binatang-binatang, bisa membawa semuanya yang Tuhan suruh sampai selamat saudara. Percayalah saudara, kalau saudara diutus oleh Tuhan dimanapun, jangan ngomong aku nggak bisa, memang kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, jalan aja itu sama Tuhan. Jalan aja. Nggak bisa, tapi kalau Tuhan suruh, jalan aja, melangkah aja. Nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, waktu kita melewati dan menerima janji Tuhan di Victoria Fall, itu perjalanan itu berapa kilo saudara? Pulang pergi kalau nggak salah 6 kilo saudara. Saya aja waktu balik capek. Cuman saya itu bayangin, ini yang berangkat sama kita ibu-ibu.
udah berumur 60 ke atas, 70 ke atas, Ibu Nani 80 ke atas. Masih finish strong sampai ujung. Waduh, ini sampai ujung sih sampai ujung. Baliknya ke sana lagi. Kuat gak? Biasanya kalau orang berangkat itu kan semangat saudara. Benar gak? Menerima segala sesuatu. Berhenti di pos 1, pos 2, pos 3. Pulangnya gak ada berhenti saudara. Langsung dari kuat gak ya ini ibu-ibu? Saya ngelihat Popo Ayun jalan. Waduh, Popo kuat gak ya ini ya? Saya di depannya kan. Wah, jalan terus. Ya udahlah, pasti kuat. Saya tunggu di pos. Kuat semuanya saudara. Ajaib saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan, Tuhan pasti akan menggenapi semuanya saudara. Semua yang kita letakkan, semua yang kita korbankan, itu akan membuat sebuah melodi di hadapan Tuhan. Mungkin melodinya ada yang sumbang mungkin saudara. Enggak sesuai dengan harapan nih. Kita udah bayar mahal-mahal, makanya nasi kotak terus. Tapi saat Ibu Nani ngomong, jangan ada yang ngomel ya. Kita makan, tujuan kita di sini bukan makan. Kita tujuan di sini pelayanan. Dahulukan Tuhan. Amin, sepakat. Enggak ada yang ngomel saudara. Perut kenyang terus, buktinya Budi juga timbangan enggak mungkin nambah kali. Aldi itu saya rasa nambah dia saudara. Soalnya tiap kali ada sisaan makanan, siapanya yang mau? Mau. Aldi lagi, Amos lagi, Aldi lagi, Amos lagi. Waduh, nambah semuanya saudara. Melody of sacrifice. Apa yang kita letakkan, itu akan menjadi kemuliaan. Dan kita perjalanan ke Afrika kita ini sungguh melihat yang namanya kemuliaan dinyatakan, lawatan terjadi, berkat jasmani ada, rohani ada saudara. Saya sampai waktu sebelum kita ke Victoria Fall itu waktu kita penyembahan. Saya benar-benar diingatkan Tuhan dan hanya bisa mengucap syukur. Enggak nyangka kok akhirnya kok bisa sampai ke sini ya. Padahal tadinya masa 3 hari sebelum keberangkatan itu saya itu udah mikir kayaknya saya batal berangkat ini. Ditinggal lagi kayaknya. Saya kayaknya gak jadi berangkat. Tapi akhirnya di sana bisa ikut melayani. Bisa ikut perjalanan yang ajaib. Diberkati dengan sangat luar biasa menerima semua janji Tuhan dengan utuh. Dan saya percaya apa yang kita lakukan hari-hari ini, yuk belajar. Meletakkan segala sesuatu, sacrifice apapun. Di saat dunia mempunyai melodi, serakah, egois semuanya buat kita. Tapi kita hari ini belajar. Apa yang harus kita letakkan hari-hari ini. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Kita percaya apapun yang kita lakukan saat kita meletakkan korban kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat terjadi sekali lagi di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau namanya melodi kan sesuatu pujian yang sungguh-sungguh merupakan sesuatu hal yang harmonis gitu ya kalau kita lihat melodi itu ya. Tapi kalau lihat sacrifice-nya adalah suatu pengorbanan. Kadang-kadang kita merasakan suatu pujian, suatu penyembahan kita itu merupakan sesuatu hal yang bagus, tapi itu merupakan suatu sacrifice. Salah satu hal yang saya akan tambahkan adalah pada saat saya menghadapi akan orang-orang di Uganda, saudara ya. Kan saudara tahu ini ibu rohani saudara. Saudara tahu kelemahannya apa? Kelemahannya kurang sabar, saudara ya. Jadi pada saat itu kan kita sudah dibagi-bagi dan dikatakan nanti gimana yang pelayanan ini? Nggak apa-apa, nanti makannya di sana aja, nggak usah makan, nggak usah ambil makanan dari hotel. Saya bilang nanti hotel sudahlah, nanti dibagi-bagi aja.
Yang pelayanan nggak usah disiapin makanan. Jadi makan apa nanti? Apa minta disiapin sama gereja? Nggak usah, saya bilang jangan nyusahin. Jadi akhirnya diputuskan kan KFC ya udah. Saya ini ngomong karena kita waktu perjalanan ke tempat ini gereja itu lewat KFC. Nah, wah KFC enak. Ya sudah, saya bilang beli aja beli. Nah sudah itu saya kan berangkat mau ke radio ya, bersama dengan hamba Tuhan Pak James sama Yosia sama saya, ini bertiga sama satu dari Jakarta naik mobil sendiri. Saya tuh ngomong, Pak kita itu mau beli KFC. Oh iya tahu. Nah yang saya sedihkan tuh ternyata mereka itu belum pernah makan KFC, si stafnya ini. Saya bilang itu tuh KFC di situ ayam chicken ya, saya pakai bahasa Inggris sebisanya saya pakai bahasa Inggris, ngerti dia. Saya kasih uang $200. Saya bilang berapa sih harganya? Dia bilang nggak tahu. Ya sudah, tak kasih uang $200. Kamu beli sekian biji, saya lupa berapa biji. Ya sudah. Saya itu nggak ngerti kalau tidak ada nasi. Ya, saya bilang nasi. Saya bilang pokoknya rice and chicken gitu ya. No spicy. Ya kan ini lebih baik begitulah ya, daripada nanti pedas. Ngerti dia, kelihatan ngerti. Dia bilang saya mau pergi sama siapa? Ya kamu cari mau pergi sama siapa. Akhirnya pergi sama istrinya Pak James yang nyupir ya. Nah sudah itu, sudah kan mereka sudah pergi. Saya ini mau pergi juga untuk ke radio. Saya itu sudah nungguin ya. Aduh gak sabar saudara, lambat sekali ya. Ini yang namanya Pastor Jim baru mau jalan, didatengin lagi sama stafnya, ngatur ini ngatur itu ngatur ini. Saya bilang sampai kapan ini kitanya mau pergi, namanya pergi ke radio ini kapan? Wis gak sabar sayanya, gimana sih ini gitu. Tapi ya sudah, saya bilang Tuhan berikan aku kesabaran terus. Lama banget, kira-kira ada sejamnya saya nunggu tuh. Ya sudah, akhirnya kita berangkat. Waktu berangkat pikir saya itu KFC sudah sampai, jadi sudah beli dan sudah kirim ke situ. Ternyata belum. Freddy ngomong, "Mah belum datang." Sudah beli. Kayaknya mungkin sebentar lagi, pikir saya. Tapi di jalan saya mikir, saya ngomong sama Yus ya, ini jalannya untuk ke sana, ngelewati KFC enggak? Melewati, mampir, saya bilang gitu. Ini kelihatannya saya itu enggak yakin dia itu bisa beli gitu ya. Akhirnya betul, saya mampir, sekalian beli buat kita. Saya bilang karena kita kan belum makan juga, kalian beli buat kita. Ya siap. Kita sampai di KFC, tak lihat kok nggak ada orangnya gitu. Ini yang saya suruh kok nggak ada. Saya tanya Yusia, coba kamu cari itu mobilnya ada nggak di situ, mobilnya istrinya Pak Jim. Ada, berarti kan orangnya masih ada. Orangnya kemana gitu? Tak cari-cari, orangnya baru muncul tuh dari luar. Loh, saya bilang, kamu udah beli belum? Belum. Loh, saya itu ya itulah saya diuji kesabaran. Belum, lambat sekali saudara. Dia bilang, kita nggak bisa beli. Kenapa? Uangnya nggak laku, uang dolar nggak laku, harus pakai uang Uganda. Lah sih,
Saya bilang, jadi bagaimana? Ini sekarang Ibu Jim baru ke bank untuk nukerkan uang itu, yang uangnya ibu yang 200 itu ditukerin dulu. Tobat, saya bilang. Sedangkan ini antrinya banyak. Saya ngomong sama Yosia, kita antri, saya gitu ya. Wes itu terserah uang itu menanti gimana. Kita antri, tanya sama orang sini, bisa nggak pakai dolar atau tidak pakai kredit card. Kalau enggak ini, dia bilang pakai dolar tidak diterima. Kredit card bisa. Ya wes, pakai kredit card. Saya bilang. Nah Yosia ngomong, saya tak tuker uang dulu gitu. Ya udah Bu Nani di sini ngantri, saya tuker uang. Saya bilang, Pak itu kan sudah tuker uang. Lama itu katanya, jadi dia tuker uang. Saya bilang, di depan itu kelihatan ada bank tuh. Kamu ya gak usah kesana sana, itu di depan ada bank. Oh iya ya, wes, Yosianya ke sana. Saya antri ini dengan pemikiran pakai kredit card. Ya, wes, udah. Terus orang ini ngomong, nggak bisa kredit card, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya dia ngomong sama yang lain, bisa, ya sudah bisa. Saya udah bilang belinya sekian sudah selesai ya. Paket, dia bilang ini paket. Paket itu ayam 2, kentang 1 sama Coca-Cola 1. Dia bilang itu sudah paket, ini nggak bisa dirubah. Ya sudah nggak apa-apa, pokoknya paketan, wes. Udah ini udah ngomongkan, lagi dibikin nih. Kredit card saya kan mau digesek sama dia. Tiba-tiba si Ibu Jemnya datang bawa duit nih yang sudah ditukarkan. Ya sudah nggak jadi kan, nggak jadi pakai kredit card, pakai uang itu. Kurang duitnya, $200 kurang. Nggak tahu duitnya, uang sana tuh 1 lembar tuh 50 juta. Saya, aduh, lembaran itu 50 juta. 100 juta gitu, tapi yang nggak tahu lah hitungannya, saya nggak ngerti, kurang duitnya. Walah, saya bilang ya sudah, kurangnya pakai kredit card. Tiba-tiba si Yosi datang bawa duit juga. Nah kurang berapa? Kurang 600.000 uang sana. 600.000 ya, 600.000 ya, kalau nggak salah 600.000. Bayar, udah selesai. Nah, saya bilang, wis kita nunggu aja. Sebenarnya mereka pelayanannya cukup cepat sih ya. Karena itu kan kayak siap saji gitu. Rasanya tak lihat semuanya, gorengannya sudah ada. Jadi kan tinggal diisi. Saya bilang sama dia, ini kita ngambil 5, itu buat kita. Yang saya mau ke radio. Ini barang sisanya kamu cepet bawa ke gereja, lagi ditunggu untuk makan. Ya siap, kita mau berangkat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Stafnya sana lari-lari ngomong gini, jadi saya pulang ya. Pulang gimana? Kok pulang? Saya bilang gitu. Kamu nunggu. Loh kan ibu nanti yang bawa ke gereja. Kita tidak bawa ke gereja, saya bilang kita tuh mau pergi ke radio, kamunya yang bawa. Oh ya, saudara, itu saya tuh, aduh Tuhan, untung anak-anak saya itu rada tangkap sama saya ya. Benar-benar saudara itu diajar yang namanya melody of sacrifice, sabar, lelet banget itu. Jalannya pelan, mengerjakan segala sesuatu dengan pelan-pelan kayak gitu saudara. Jadi tapi saya mengucap syukur di dalam segala sesuatu ya. Jadi akhirnya oh ya saya ngerti belajar memahami bagaimana orang itu bisa melayani dengan cepat. Terus saya bilang ini kudu diimpartasikan. Lalu saya berdoa, Tuhan ini gimana ya, kok kurang nangkep ya. Terus Tuhan bilang, ya itu makanya kamu datang, impartasikan apa? Roh kepandaian dan hikmat. Mereka itu kurang hikmat, kurang kepandaian. Oh ya, jadi waktu terjadi
KKR, impartasikan itu roh kepandaian, roh hikmat, supaya mereka itu pintar, saudara. Ya, sebab kalau tidak mereka itu kurang bisa nangkap akan segala sesuatu. Jadi itulah, tapi akhirnya kita mengimpartasikan, memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saudara, benar-benar untuk pelayanan di sana itu pengalamannya luar biasa banget. Ya ada senangnya, ya ada sedihnya, tapi ada ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan, sangat luar biasa. Jadi kita tahu bahwa apa yang dari Tuhan ujungnya pasti membawa kebahagiaan ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk kesaksian daripada firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu pujian dan penyembahan yang sudah kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mengucap syukur, apa yang sudah ditanam dan sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia yang ada di Uganda. Dan kami percaya Tuhan, sebagian daripada anak-anak-Mu sudah berangkat ke Pangkep, dan besok kami semuanya yang bertugas akan berangkat ke Pangkep. Kami minta anugerah-Mu, sebagaimana Engkau kerja di Uganda, Engkau akan bekerja di Pangkep Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk panitia yang ada di sana. Engkau tahu Tuhan, mereka melakukan kegiatan dengan sosialisasi dengan gereja-gereja di sana. Engkau memberkati mereka, berikan kepandaian, berikan mereka motivasi yang benar di hadapan-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan, bahwa mereka itu datang membuat sosialisasi dengan motivasi mengasihi Engkau, dengan motivasi membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan, bukannya membawa jiwa-jiwa untuk mendapatkan akan souvenir maupun akan berkat jasmani, tapi buat mereka disediakan untuk mendapatkan perkara-perkara rohani Tuhan. Karena kami tahu kalau mengejar Engkau, maka semuanya akan ditambahkan kepada mereka. Tolong Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa, biarlah apa yang sudah mereka daftarkan semuanya ini, jiwa-jiwa ini bisa hadir Tuhan. Jiwa-jiwa ini bisa diselamatkan. Jiwa-jiwa ini bisa menerima Engkau sebagai juru selamat. Jiwa-jiwa ini diubahkan cara berpikirnya. Tuhan, kami mau menyerahkan akan panitia yang ada di sana, bekerja sama dengan panitia yang ada di sini. Anak-anak-Mu yang sudah berangkat, biar mereka dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa lawatan akan terjadi di Pangkep seperti yang Kau lakukan di Uganda. Bapak yang di surga, saat ini juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau yang akan menolong akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat, semua keputusan, semua peraturan yang akan dikeluarkan adalah berasal daripada-Mu. Dan Engkau yang akan menggagalkan semua suatu peraturan yang tidak berasal daripada-Mu, yang tidak membawa kebaikan untuk bangsa ini. Engkau batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu berkat-Mu akan jatuh kepada bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa pada saat ini perjalanan besok Tuhan. Anak-anak-Mu akan berangkat pagi hari. Berkati sampai di Pangkep dengan tidak kurang suatu apapun apa. Beri kekuatan, beri kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, untuk kami boleh menjalani perjalanan kami hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural. Kami percaya Tuhan, dengan kami tempelkan pada dahi kami, maka supranatural memasuki hidup kami, memasuki mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami hari ini hidup dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan. Kau berkati tangan kami hari ini, supaya Tuhan, tangan kami, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kaki kami Tuhan, biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersamamu. Dan kami tahu perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan pada hari ini. Kami berjalan bersamamu, menerima berkat yang luar biasa yang daripadamu. Tidak ada satu berkat-Mu yang kececer hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.